Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Miss Dianti dengan nomor induk kemahasiswaan 4012111033. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah dibagikan oleh Bapak Tony SHMH selaku dosen pengampu mata perkuliahan metode penemuan hukum. Adapun pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai materi penafsiran hukum progresif. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai hukum progresif, yang kedua latar belakang hukum progresif, yang ketiga tentang positivisme hukum, yang keempat karakteristik positivisme hukum, yang kelima dasar konseptual hukum progresif, dan yang keenam ciri penafsiran hukum progresif. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu hukum progresif. Hukum progresif dilontarkan oleh almarhum Sacipto Raharjo pada tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum di Indonesia. Pengertian hukum progresif tersendiri yaitu hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang hukum progresif. Kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Adapun reformasi hukum gagal yang disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Ada pula cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom, dan pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Selanjutnya, apa itu positivisme hukum? Positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adapun karakteristik positivisme hukum yaitu objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Selanjutnya ada determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Selanjutnya ada reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Dan selanjutnya mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Nah, di sini disebutkan oleh Sacipto Raharjo bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar. Dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Pokok bahasan selanjutnya mengenai dasar konseptual hukum progresif, yaitu hukum sebagai institusi yang dinamis. Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan.
hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, dan hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri penafsiran hukum progresif. Penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Selanjutnya, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku, behavior. Penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang terdapat pada materi kali ini yang sudah dibagikan oleh dosen pengampu, yaitu selaku Bapak Tony SHMH. Saya Miss Dianti, apabila terdapat banyak salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.